Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Bahan pertama saya menggunakan ubi rambat sebanyak 2 buah. Ini kalau kita timbang kurang lebih 400 gram ya teman-teman. Ini udah saya cuci bersih, kemudian kita potong-potong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Jadi kita potong bulat, jangan tebal-tebal ya. Nah ini udah selesai, saya ambil satu wadah kaca. Teman-teman bisa menggunakan wadah melamin, kaca ataupun loyang. Yang penting wadahnya itu tahan panas ya teman-teman. Nah ini nggak langsung cuman kita masukin, tapi harus kita susun. Jadi bagian yang kosong kita rapikan seperti ini. Nah jika udah seperti ini, langsung aja saya simpan di panci kukusan. Nah, ubi jalar atau ubi rambat ini akan kita kukus sampai lembut ya teman-teman, sekitar 15-20 menit. Sambil menunggu ubi jalarnya lembut, kita melakukan proses berikutnya. Nah, di sini saya menggunakan biji wijen hitam ya teman-teman. Ini saya beli seharga 11.000 70 gram. Tapi ini nggak kita pakai semuanya. Kemudian saya sediakan satu plastik bening atau kantong plastik es ya teman-teman yang ukuran 1 kilo. Langsung saja saya masukin wijen hitamnya ke dalam plastik es ini atau plastik bening. Nah kemudian kita rapikan bagian bawahnya. Nah seperti ini barulah saya ambil ulekan ya teman-teman atau penumbuk. Kalau teman-teman mau menggunakan blender kering juga bisa, tapi bagi yang nggak punya bisa gunakan ulekan. Nah ini kita tumbuk seperti ini ya, udah selesai. Nah jadi nggak terlalu halus juga, yang penting dia udah nggak membentuk buliran-buliran wijen. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya. Nah ini tadi setelah kita kukus, ubi rambatnya udah lembut. Kemudian saya juga gunakan ulekan, tapi ulekannya kita masukkan lagi dalam wadah es atau plastik es. Nah kita tutup, kita simpul bagian ujungnya, barulah kita gunakan untuk menghaluskan ubi jalar atau ubi rambat. Kalau menggunakan garpu juga bisa ya teman-teman. Nah ini lebih simpel seperti ini. Nah ini udah cukup ya, udah lumayan halus ubi jalarnya. Kemudian saya tambahkan satu butir telur ayam. Kita gunakan putih dan kuningnya. Nah sebelum kita gaulkan, kita kocok dulu agar putih dan kuningnya menyatu. Barulah saya tambahkan gula pasir sebanyak 6 sendok makan ya teman-teman. Kemudian ini susu bubuk anak-anak saya tambahin sebanyak 7 sendok makan, jadi agar nanti makin enak ya rasanya. Nah ini kita satukan, jadi kita tambahkan telur 1 butir, kemudian gula 5-6 sendok dan juga susu bubuk. Nah ini saya tambahkan ragi instan sekitar 1 sendok teh. Untuk susunya tadi itu saya pakai yang full cream ya teman-teman, jadi susunya itu tidak terlalu manis. Nah ini udah selesai. Selanjutnya kita akan salin ke dalam wadah yang lebih besar, kemudian baru nanti kita kasih tepung ya teman-teman. Nah ini tadi ubi jalarnya udah saya tambahin tepung. Mohon maaf, video yang pas masukin tepung ke ubi jalarnya itu nggak saya rekam, bukan nggak kerekam ya, tapi nggak kerekod. Tahu-tahu ternyata kameranya belum hidup. Nah ini kita satukan. Jadi penggunaan tepungnya nanti bisa lihat di deskripsi ya. Saya gunakan 14 sendok atau kurang lebih 200 gram. Nah ini saya tambahkan mentega untuk melembutkan adonan. Nah kita uleni seperti ini ya sampai adonannya lembut dan kalis. Untuk detail bahan-bahannya nanti akan saya tulis di deskripsi ya teman-teman. Nah jika udah seperti ini, udah lumayan lembut adonannya. Nah ini kemudian adonan ini kita akan istirahatkan ya teman-teman sekitar kurang lebih 15 menit agar nanti adonannya makin lembut. Kemudian saya gunakan meja untuk membentuk adonan. Yang penting mejanya udah bersih, kita taburi dengan tepung. Nah ini tadi adonannya udah kita diamin beberapa menit, jadi udah lembut banget dan udah lumayan kalis. Boleh sambil kita bentuk rapikan sisi-sisinya. Kemudian saya bagi menjadi 5 potong ya teman-teman. Nah ini potongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah ini potongan yang kelima ini ya lebih besar ya dari potongan yang lainnya, jadi ukurannya lebih besar. Ini saya pipihkan. Nah kita lebarkan ya teman-teman. Adonan yang besar tadi, yang paling besar, kita bentuk bulat. Nah ini lumayan udah lebar banget teman-teman. Kemudian untuk yang 4 potong ini juga akan saya pipihkan ya, tapi memipihkannya tidak lebih besar dari pipihan yang kelima yang di bawah ini. Kemudian untuk kulit yang pertama ini ya, yang kelima yang paling besar, kita olesi dengan minyak.
tapi nggak semuanya, jadi kita kasih space di bagian samping itu, nggak kita kasih minyak. Kemudian saya gunakan gula enau ya teman-teman. Kalau nggak punya gula enau juga boleh gunakan gula pasir. Nah ini kita taburkan di atas minyak, seukuran minyak ya. Kemudian ini tadi wijen hitam yang udah kita halusin, kita taburkan di atas gula enaunya. Nah ini tadi 4 potong yang udah saya pipihkan. Nah selanjutnya kulitnya itu kita simpan di atas ini teman-teman. Nah jadi kita lapis seperti ini. Nah, kita tutupi bagian gula aren dan enaunya. Kemudian kita olesi lagi dengan minyak. Kita tabur lagi. Jadi seperti itu terus ya teman-teman, mengulang sampai lembaran ketiga nantinya. Nah, jadi kita olesi minyak, kita taburkan gula aren, kemudian kita taburkan biji wijen hitam. Nah, ini lapisan terakhir atau kulit yang terakhir. Ukurannya lebih besar dari ketiga temannya yang tadi yang di bawah. Nah, agar dia benar-benar sempurna menutupi ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini nggak kita olesin dengan mentega atau nggak kita olesi dengan minyak, tapi kita olesi dengan air. Nah, jadi samping-sampingnya ini saya olesi dengan air. Barulah bagian paling bawah, kulit paling bawah sisanya itu kita tempelkan seperti ini ya teman-teman. Pastikan kulit sampingnya itu benar-benar merekat ya teman-teman. Nah, jika udah seperti ini, saya gunakan satu sarangan kukusan sebagai wadah penyimpanan adonan kue. Nah seperti ini kita balik, kemudian kita benerin posisinya agar benar-benar di tengah. Nah selanjutnya barulah saya akan taburkan biji wijen putih ya teman-teman di atas adonan. Nah ini boleh kita tekan-tekan agar benar-benar merekat. Nah seperti ini, jadi dia merekat seperti ini. Barulah kita akan kukus. Nah di sini saya menggunakan teflon besar. Nanti kita kukus menggunakan teflon ini ya. Nah nanti bagian bawahnya akan kita kasih air, kemudian kita kukus sampai mengembang. Nah ini jangan lupa teman-teman kasih penutup saat mengukusnya agar panasnya itu benar-benar optimal ke dalam. Nah ini setelah kurang lebih 40 menit saya kukus. Nah ini ya teman-teman, bisa dilihat jadi dia mengembang banget karena tadi kita gunakan ragi. Nah ini setelah 40 menit kita kukus udah matang ya teman-teman. Saya matikan api kompornya, kita proses berikutnya. Sekarang saya gunakan sedikit minyak, gunakan aja teflon, yang pasti teflonnya lebih besar dari adonan kue tadi. Udah panas minyaknya, baru kita masukkan. Nah, kue ubi jalar yang udah kita kukus tadi, kita goreng sebentar ya, digunakan sedikit minyak. Nah, boleh kita balik kalau misalnya bagian bawahnya udah matang. Nah ini dia hasilnya setelah kita goreng dengan sedikit minyak. Sekarang saya akan membelahnya, kita akan lihat bagian dalamnya. Nah ini ada teman-teman, cantik banget kan, jadi dia berlapis-lapis gitu bagian dalamnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa cobain di rumah, ini dijamin enak banget karena kita tambahin susu dan gula. Salam dari saya, Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga.